Quran, hadis, menghafal dan memahami 10 tema kontemporer Al-Quran. Yang pertama yaitu kompetensi dalam kebaikan, yang artinya bahwa setiap kita muslim itu diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya dalam kehidupan yang kita jalani harus mengupayakan untuk berbuat kebaikan, bukan hanya terlihat tampak baik saja. Yang kedua, dialog. Dialog adalah bercakap. Jika ada sesuatu yang perlu pemikiran orang lain, maka dengan dialog yang baik akan mendapat hasil yang baik. Berupa demikian pemikiran maupun jawaban atau suatu permasalahan. Yang ketiga, etos kerja. Yang dimaksud adalah etos kerja yang baik sangat dibutuhkan dalam Al-Quran. Dijelaskan bahwa setiap kita harus bekerja dengan baik, jangan bermalas-malasan. Yang selanjutnya yaitu demokrasi. Demokrasi diartikan sebagai kebebasan berpendapat. Setiap kita punya hak untuk menyalurkan, menguatkan pendapat kita. Kita berhak dihormati dan juga kita harus senantiasa mematuhi pemerintahan yang ada. Demokrasi sangat penting karena dengan demokrasi akan menjadikan tidak adanya diskriminasi. Pluralisme yaitu menghargai adanya perbedaan dalam suatu kelompok sehingga tetap saling menjaga keunikan masing-masing. Kemudian multikulturalisme yaitu menghargai adanya perbedaan, misalnya perbedaan agama, ras, budaya, dan perbedaan lainnya. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang ditunjukkan untuk menjadikan manusia sadar dan mengerti akan tujuan penciptanya sebagai manusia makhluk Tuhan, menjadikan mereka menjadi pribadi yang muslim yang baik dan taat. Kemudian semester 5 yaitu pada kompetensi akhlak, pembelajaran akhlak, menjelaskan dan menunjukkan contohnya akhlak terpuji, pengertian akhlak, dan induk-induk akhlak terpuji dan tercela. Akhlak terpuji yaitu akhlak atau perbuatan yang baik, kemudian atau disebut dengan akhlak mahmudah. Induk-induk akhlak terpuji dan tercela memiliki, kalau yang terpuji yaitu memiliki sifat jujur, pemberani, menjaga kehormatan dan adil. Kemudian induk akhlak yang tercela dilihat dari sebaiknya yaitu berbohong, munafik, penakut, tidak menjaga kehormatan. Kemudian meningkatkan kualitas akhlak yaitu dengan cara yang pertama mendengarkan ceramah-ceramah agama, kemudian melatih kedisiplinan, metode penyempurnaan, keteladanan melalui ibarah dan mau'idhah hasanah. Macam-macam akhlak terpuji ada husnudzon, kemudian akhlak dalam berpakaian, kemudian dalam berhias dan taubat. Kemudian akhlak perjalanan, dan masih banyak lagi contoh akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pada indikator pencapaian atau SKI. 1. Menjelaskan latar belakang terjadinya masa modern sejarah Islam. Latar belakang terjadinya masa modern dalam Islam yaitu adanya pengaruh bangsa barat yang sudah mulai mempengaruhi keislaman di timur. Adanya pengaruh barat membawa dampak negatif dan juga dampak positif. Dampak positifnya yaitu banyak sekali ilmu pengetahuan dari barat yang sudah mulai diserap kebaikannya oleh umat Islam. Umat Islam mengalami kesadaran bahwa tidak mau tertinggal dari zaman, tidak mau ketinggalan dari perkembangan yang ada. Karenanya ilmu-ilmu yang baik dari barat berusaha dimanfaatkan oleh umat Islam sehingga dapat menjadikan masa modern dalam Islam. Sampai sekarang ini pengaruh Islam modern masih sangat terasa, dibuktikan dengan banyaknya tausiah online. Kemudian dai dapat menjangkau lebih luas jamaahnya dengan ceramah di media sosial dan sebagainya.
Kemudian yang kedua yaitu 5 tokoh yang menjadi Islam beserta pemikirannya. Menurut Jamaluddin, ilmu pengetahuan adalah ilmu yang bisa menguasai dunia, dan beliau dikenal sebagai pejuang prinsip egaliter. Yang dimaksud ialah harus ada persamaan antara laki-laki dan perempuan, karena pada waktu zaman Jamaluddin, perempuan dipandang sebelah mata. Menurut beliau, bahwasanya filsafat ialah ilmu yang sangat tinggi kedudukannya daripada ilmu yang lain. Kemudian Tahtawi, dari tokoh Tahtawi, beliau mengenai tentang pendidikan, karena dengan ratanya pendidikan laki-laki dan perempuan baginya sangat berguna dan bermanfaat untuk membuka pembaruan dalam Islam. Yang ketiga, Muhammad Abduh, mengenai pendidikan sangat strategis dan sistematis, ditunjukkan kepada Universitas Al-Azhar, yang mana kurikulum yang dipakai harus diubah karena ilmu pengetahuan yang umum itu sangat penting juga dan harus dipelajari dan dikuasai untuk menyampaikan bangsa-bangsa barat dalam soal pemikiran. Keempat yaitu Rashid Ridho. Pemikirannya mengenai pendidikan ialah bahwasanya umat Islam dituntut untuk bisa menguasai ilmu pengetahuan umum juga karena pada hakikatnya ilmu yang berasal dari barat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian Rashid dalam sebuah lembaga mencampurkan kurikulum barat dan agama menjadi satu lembaga tradisionalnya. Yang kelima yaitu Qasim Amin. Hasil pemikirannya mengenai seorang wanita yang dianggap kedudukannya tidak dihargai berkat Qasim, martabat dan harkat wanita sekarang sudah terangkat. Kemudian poin ketiga yaitu menunjukkan 5 karya yang terkait pada masa modern Islam. Yang pertama adanya optik modern, yang kedua bidang kedokteran berhasil memodifikasi pemikiran kedokteran Yunani dan Arab, kemudian lahirnya ilmu matematika yaitu mengenai aljabar. Yang kelima ditemukannya 2 operasi utama kimia yaitu kalnikasi dan reduksi kimia. Ia juga memperbaiki metode penguapan, sublimasi, peleburan, dan kristalisasi.